Jadi di sini saya akan menceritakan salah satu makanan khas untuk berbuka puasa atau yang biasa disebut dengan takjil, yaitu kolak biji salak. Nah, kolak sendiri ini juga adalah salah satu jenis hidangan sebagai menu berbuka puasa yang jadi favorit buat semua orang. Ada berbagai jenis kolak yang ada di Indonesia ini, seperti kolak pisang, kolak ubi, kolak kelabu, dan ada juga yang bakal saya bahas kali ini yaitu kolak biji salak. Kolak biji salak ini adalah makanan khas tradisional dari Betawi. Pasti banyak kan teman-teman yang nanya, kenapa ya kok bisa dinamain kolak biji salak? Nah, itu karena bentuknya yang bulat dan lonjong menyerupai biji salak pada umumnya. Kolak biji salak ini biasanya disajikan dengan santan. Dan bahan dasar dari biji salak sendiri ini mudah banget ditemukannya, yaitu bahannya ada ubi jalar dan tepung tapioka. Nah, buat pembuatannya sendiri itu ini sangat mudah juga, hanya tinggal dikukus saja. Buat tekstur dari biji salak ini tuh dia kenyal kayak gini. Terus kuahnya juga agak mengental dan rasanya ini manis. Nah, kenapa dari biji salak ini tuh bisa dijadiin menu favorit takjil buat semua orang? Karena dia rasanya enak. Terus selain itu biji salak juga gampang banget ditemuin di pinggir jalan, di mana-mana juga ada, di banyak daerah juga pasti ada kok. Nah, harganya sendiri tuh terbilang cukup murah juga sih, dari 5.000 bahkan sampai 15 atau 20.000 aja. Tapi walau emang bisa dimakan kapan saja, kenapa kolak biji salak ini tuh identik dengan bulan suci Ramadan, atau kenapa bisa dijadiin menu buat takjil gitu? Karena dari kata kolak sendiri ini berasal dari kata kholik yang artinya sang pencipta. Karena itu kolak disebut sebagai sarana untuk menyebarkan agama Islam. Nah, jadi dari kolak sendiri ini adalah hidangan perpaduan budaya lokal dan penyebaran agama menjadi satu. Selain itu, unsur-unsur kolak juga dikaitkan dengan ajaran agama Islam, seperti pada bahan ubi jalar, atau yang dalam bahasa Jawa itu adalah telo pendem, yang artinya mengubur kesalahan dalam-dalam. Dan ada juga dari bahan santen atau kependekan dari pangampunten yang artinya permohonan maaf. Nah, tapi ini selain biji salak ada juga makanan yang bentuknya hampir mirip sama biji salak, yaitu cendil. Di sini aku bakal kasih tahu 3 perbedaan antara kolak biji salak sama cendil, karena itu banyak banget yang suka ketukar gitu, jadi bakal aku kasih tahu ya. Yang pertama itu dari asal daerahnya. Kalau biji salak ini dia berasal dari Betawi. Kalau cendil dia itu berasal dari Jawa, entah Jawa Barat, Jawa Tengah, ataupun Jawa Timur. Itu pokoknya dari Jawa dia. Yang kedua ini ada dari bahannya. Kalau biji salak itu kan terbuat dari ubi jalar sama tepung tapioka. Nah, kalau misalkan si cendil ini dia tuh dari tepung beras ketan dan air. Nah, yang ketiga itu dari kuahnya. Kalau misalkan biji salak itu tuh kuahnya dari gula kelapa dan dia tuh disiram sama santan. Sedangkan kalau cendil itu dia tuh sama-sama dari gula kelapa juga, tapi dia tuh pakai daun pandan. Yang keempat itu dari teksturnya. Kalau dari biji salak ini kan dia emang kenyal, tapi dia tuh masih lebih lembek dibanding sama cendil. Karena kalau cendil ini kan dia terbuatnya dari tepung beras, jadi dia lebih kayak ke bakso aci gitu, dia kayak kerasnya tuh. Sedangkan kalau biji salak ini kan dia dari tepung tapioka, jadi dia agak kayak lebih lembek-lembek kayak gitu. Selain biji salak ini bisa buat menu takjil, dia tuh juga ada manfaatnya loh. Pertama, ada untuk menyehatkan mata, karena ubi ini kan mengandung vitamin A, yaitu yang berfungsi untuk melindungi mata kita. Yang kedua ini ada untuk meredakan sakit kepala. Yang ketiga ada untuk menurunkan berat badan. Yang keempat ada untuk mencegah anemia. Sekian yang bisa saya sampaikan di sini. Bila ada kata-kata yang salah tolong dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.